Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait 3 topik materi. Yang pertama itu pendekatan psikoanalisis, kedua pendekatan Adlerian, dan yang ketiga itu pendekatan eksistensial. Nah, langsung saja masuk ke materi pertama. Yang pertama itu pendekatan psikoanalisis. Nah, pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis mulai diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada buku pertamanya yaitu Penafsiran atas Mimpi pada tahun 1900. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran atau bawah sadar yang mana berisi id, ego, dan superego. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. Yang pertama itu sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang ketiga itu sebagai teori kepribadian. Nah, psikoanalisis mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip konstansi, kedua prinsip kesenangan, dan yang terakhir itu prinsip realitas. Teknik konseling psikoanalisis. Nah, dalam psikoterapi Freud menerapkan 5 teknik, yaitu yang pertama asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Teknik analisis mimpi ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konseli untuk menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga, analisis transferensi merupakan respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalu konseli dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis saat konseling. Nah, dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, cemas, dan sebagainya yang selama ini ditekankan dan diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Yang keempat, analisis resistensi. Nah, resistensi merupakan sikap atau tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Nah, perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri konseli. Nah, dalam konseling, konselor membantu konseli untuk mengenali alasan-alasan konseli melakukan resistensi. Yang kelima, interpretasi. Nah, pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Nah, interpretasi ini menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan konseli yang kemudian perlu diperhatikan oleh konselor harus memilih waktu yang tepat dalam melakukan interpretasi ini. Selanjutnya pendekatan Adlerian. Nah, pendekatan ini berfokus pada rasa rendah diri dan cara mengatasinya. Adlerian mengatakan bahwa gaya hidup seorang individu dibentuk pada usia sekitar 4 atau 5 tahun. Adlerian menekankan pentingnya kekuatan sosial atau lingkungan sekitar dalam mengembangkan kepribadian anak. Menurut Adlerian, setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan menyadari akan pentingnya masyarakat bagi kehidupan. Konsep utama yang dikembangkan dalam psikologi individual Adlerian ini adalah perjuangan menjadi sukses atau superioritas, minat sosial, gaya hidup, serta urutan kelahiran dan tugas hidup seseorang. Tahap teknik konseling pada pendekatan Adlerian. Yang pertama, membangun hubungan. Nah, agar terapi menjadi efektif harus terciptanya hubungan yang baik dengan antara konselor dengan konseli. Untuk menciptakan sebuah hubungan yang positif dengan klien,
kita harus dapat mendengar dengan baik, merespon dan menunjukkan penghargaan kapasitas klien untuk memahami tujuan dan mencari perubahan dan menunjukkan perubahan serta menunjukkan kepercayaan, harapan, dan kepedulian kepada klien agar si klien mau berbagi dengan kita. Yang kedua itu menyelidiki dinamika individual. Fase kedua dari konseling Adlerian dilakukan dari dua bentuk wawancara, yaitu wawancara subjektif dan wawancara objektif. Dalam wawancara subjektif, konselor membantu klien menceritakan ceritanya selengkap mungkin, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Proses ini difasilitasi penggunaan respon dan mendengarkan secara empati. Nah, wawancara subjektif ini harus dilakukan berdasarkan keingintahuan, ketertarikan, dan kepentingan. Sedangkan wawancara objektif, sasaran wawancara objektif berusaha menekankan informasi tentang bagaimana masalah kehidupan klien ini dimulai, beberapa kejadian yang mengendap, sejarah medis, termasuk obat-obatan sekarang dan masa lalu, sejarah sosial, alasan klien memilih terapi saat ini, orang dalam mengatasi tugas hidup, dan penilaian gaya hidup klien. Yang ketiga itu mendorong pengertian dan pemahaman diri. Nah, Adlerian percaya bahwa hampir segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu mempunyai tujuan. Ketika berbicara tentang pengertian, mereka merujuk pada sebuah pemahaman tentang motivasi yang beroperasi dalam kehidupan klien. Adlerian menganggap pengertian sebagai bentuk khusus dari kesadaran yang memfasilitasi pemahaman yang bermanfaat dalam hubungan terapi dan bertindak sebagai landasan bagi perubahan. Melalui proses ini, klien kadang-kadang sampai pada pemahaman motivasi, cara bagaimana mereka sekarang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan masalah dan apa yang dapat mereka lakukan untuk perbaikannya. Dan keempat itu membantu klien membuat pilihan baru. Nah, fase ini berfokus kepada membantu klien atau orang-orang menemukan alternatif baru dan lebih fungsional. Klien didorong dan ditantang untuk mengembangkan keberanian dan mengambil resiko serta membuat perubahan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya itu pendekatan eksistensial. Pendekatan eksistensial humanistik ini terfokus pada sifat dari kondisi manusia, mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualkan diri. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang besar dalam bidang psikologi, yakni tentang penekanan terhadap kualitas manusia terhadap manusia yang lainnya dalam proses terapeutik. Adapun tahap dan teknik konseling dengan pendekatan eksistensial. Tahap konseling. Nah, secara umum pendekatan eksistensial terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama fase awal konseling selama, kedua fase tengah konseling eksistensial, dan yang terakhir itu tahap akhir konseling eksistensial. Yang kedua adapun teknik konseling. Teknik konseling itu yang pertama penggunaan silence. Nah, dalam proses konseling eksistensial terjadi dialog mengenai harapan konseli dan konselor dalam sesi konseling. Nah, setelah ketentuan ditetapkan, konselor memasukkan masa keheningan, meminta konseli untuk mengambil langkah apa yang akan dilakukan, dan diam akan menjadi salah satu bagian penting dalam konseling. Kedua, pernyataan konstruktif. Konselor eksistensial mengajukan pertanyaan untuk mendasari cerita konseli dan jarang menggunakan perangkat untuk mengumpulkan informasi. Yang interpretasi. Nah, interpretasi adalah alat untuk menghubungkan berbagai potongan dialog konseli dengan cara mendorong kepada pertumbuhan. Nah, tugas konselor di sini adalah untuk menafsirkan unsur dialog dengan cara yang berarti bagi konseli. Nah,
Mungkin itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.